Om Faras di monitor? Sudah aman, full screen-nya belum. Oke, aman ya. Ini izin saya rekam ya, Udah Mas sekarang Febian ya? full screen-nya? Mungkin. Oh, silakan silakan. Oke, udah kelihatan ya, Mas Faras ya? Aman, Mas Febian. Saya jelas. Oke, siap. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin sekitar 60 menit ke depan ya, kalau Iya. kita mau coba sharing tentang Microbial Enhanced Recovery atau MEOR kalau disingkat. Jadi di sini kita mau coba share tentang definisinya, mekanismenya, dan implementasinya. Jadi ini sebenarnya udah di-highlight sama Mas Faras tadi ya. Jadi currently saya sebagai Reservoir Engineer di divisi IOR di PHMWJ, sebelumnya juga sempat kerja bareng sama Mas Faras dan Mas Eril tuh di LAPI, dan ada beberapa experience sebelumnya. Kemudian dari topik inilah saya memiliki kesempatan dengan beberapa expert untuk bisa menulis ya atau membuat publikasi dari beberapa topik-topik yang tidak hanya laboratorium tapi juga sudah bisa melakukan pilot implementasi di lapangan. Nah, itu yang nanti akan kita breakdown bareng-bareng ya. Kita share bagaimana sih caranya biar studi itu nggak cuma dari lab aja, tapi dia bisa langsung diimplementasikan ke lapangan. Jadi ini beberapa paper aja ya, yang udah alhamdulillah bisa ke SP APOC yang internasional. Ini adalah 2 lapangan yang pernah kami lakukan injeksi dari MEOR, itu di lapangan Mangunjaya dan Bentayan di tahun 2017 dan 2019. Jadi maksudnya di sini di-show itu adalah sudah ada beberapa pilot project yang sudah bisa diimplementasikan, dan dari situ masih bisa didapat lesson learned-nya, apa saja yang bisa di-improve atau apa saja yang menjadi showstopper dan lain-lain. Jadi nggak cuma lab aja yang bisa di-share di sini, tapi nanti lebih jelasnya akan saya coba sampaikan urutannya bagaimana sih atau state of the art-nya seperti apa untuk Microbial Enhanced Oil Recovery ini. Kalau ada yang mau ditanya atau ada istilah apa yang belum, langsung nanya aja ya, aman ya, feel free ya teman-teman ya. Om Faras juga ya. Siap, Mas Febian. Iya, sekali menyampaikan. Siap. Jadi ini formatnya lebih ke diskusi ya. Jadi Ya, dipersilakan siap. di setengah presentasi atau per slide ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Hmm. Atau mungkin mau ditulis di kolom chat, juga boleh. Nanti di sesi pertanyaan akan saya bacakan. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, makasih Mas Faras. Jadi untuk outline-nya pertama itu saya coba siapkan pengantar dulu nih, MEOR itu apa sih? Apa relevansinya dengan dunia perminyakan atau dunia energi dalam secara umumnya. Kemudian definisi dari IOR, Enhanced Oil Recovery, ada definisi, ada metode, dan juga screening-nya. Kemudian spesifik di topik ini adalah Microbial Enhanced Oil Recovery. Itu dari definisi, mekanisme, screening kriteria, dan ada beberapa istilah spesifik lain yang mungkin akan saya share di sini. Dan selanjutnya, yang paling penting itu adalah bagaimana implementasi pilotnya, karena yang kita sangat inginkan itu adalah metode IOR atau breakthrough lainnya dalam masing-masing disiplin ilmu kan akan ada pride tersendiri jika studi-studi yang nggak hanya di laboratorium atau nggak hanya small scale itu bisa diimplementasikan ke skala yang lebih real atau skala lapangan. Dan dari situ kita lihat juga lesson learned-nya, apa saja yang bisa dipelajari dari trial pilot yang sudah dilakukan, kemudian secara umum apa sih tantangan dari IOR implementasi di Indonesia, dan kemudian ada sharing dan discussion-nya. Jadi untuk pengantarnya saya coba bikin beberapa pengantar tentang relevansi dari mikroorganisme itu dengan enhanced oil recovery. Jadi kalau misalkan kita dengar gitu kata bakteri-bakteri itu apa sih? Biasanya yang paling nyangkut ke kita itu mendengar bakteri itu kalau nggak makanan fermentasi, ya penyakit
Itulah 2 terms yang mungkin sangat relevan apabila kita membahas tentang bakteri, yang merupakan, makhluk mikroskopik yang sangat kecil, yang memiliki kemampuan untuk mereproduksi dirinya sendiri itu sangat rapid, dan itu bisa dalam waktu yang singkat dan kuantiti yang banyak. Dan belum banyak dilihat di Indonesia ya, bahwa memiliki potensial yang sangat besar dengan tentu saja, handling yang proper dan, eee, kondisi yang memungkinkan untuk meningkatkan oil recovery langsung di situ. Jadi kalau kita sedikit ingat-ingat ya, kalau teman-teman sejak kuliah mungkin udah lupa banget tuh, biologinya apa aja gitu kan. Jadi kalau bakteri itu kita definisikan itu sebagai mikroorganisme yang memiliki kemampuan khusus yang, bisa melakukan mensimplifikasi dari komponen yang kompleks dan juga kebalikannya. Dia juga bisa, membuat, komponen yang simpel menjadi kompleks. Contohnya itu adalah, keju dan juga yogurt, itu adalah hasil dari produk mekanisme yang mengubah susu menjadi, bentuk-bentuk tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari bakteri yang memiliki kapasitas untuk membuat, fermented beverages. Ada 2 terms yang secara umum itu adalah katabolism, itu adalah simplify kompleks organic matter. Nah, inilah sebenarnya yang kita tuju di, Meor ini. Bagaimana kita melakukan injeksi dari bakteri atau nutrisinya, itu agar bisa mensimplifikasi organic matter. Di sini adalah dengan breakdown dari hydrocarbon chain. Seperti kita tahu, kalau misalkan makin panjang rantai karbonnya, dia akan makin berat dan itu akan susah tuh diproduksi dengan primary atau juga secondary recovery yaitu water flood. Dan kemudian ada istilah lainnya juga yang kebalikannya. Jadi untuk, membentuk, eee, komponen yang kompleks dari komponen yang lebih simpel. Jadi kemampuan-kemampuan itulah yang akan di-utilize di biotechnologies untuk mungkin memproduksi antibiotik untuk kosmetik, antibiotik untuk farmasi, kemudian ada makanan, kemudian kosmetik dan proses lainnya. Yang fokus di sini adalah bagaimana, bakteri itu bisa kita manfaatkan untuk peningkatan, oil recovery. Jadi nanti kita langsung di-skip aja ya untuk ke EOR definition. Jadi, mungkin karena formatnya diskusi ya, saya juga pengen nanya ke teman-teman, untuk EOR itu teman-teman udah ada bayangan nggak itu program apa atau, usaha-usaha apa? Jadi biar nanti, saya jelasinnya kalau misalkan terlalu umum ternyata udah pada tahu, biar saya langsung, next aja. Gimana teman-teman? Ada nggak 1, 2 orang, yang mungkin bisa share dulu, EOR itu apa sih, makanan apa, atau program program kerja apa? Silakan. Feel free ya. Atau nanya Om Faras aja langsung. Wah, langsung ditembak nih, sudah diduga nih. Iya, kalau Hmm. saya pribadi sering dengar ya Mhm. Mas Ardian yang namanya Mhm. EOR, cuman, definisi maupun teknis gimana EOR dan Mhm. kenapa dibutuhkan EOR-nya itu sendiri, Mhm. itu masih, mungkin boleh sekaligus dijelaskan karena Oke. kebetulan ada berbagai macam background-nya yang hadir di sini. Mhm. Kemudian juga nih ada pertanyaan dari Mas Adi Junira di kolom chat, pertanyaannya adalah, apa bakteri yang Mhm. berfungsi menyederhanakan minyak yang kompleks ini juga mengubah api gravity minyaknya? API, sorry, API gravity minyak. Oke. Mhm mhm. Mau langsung dijawab apa kita go on with the Langsung. flow dulu? Soalnya kayaknya jawabannya ada di bawah sih, Mas. Bebas. Ya, Ya Mas mungkin Ardian mungkin kita monggo, kalau saya sendiri butuh nih penjelasan dari yang lebih ahli nih ya mengenai EOR, why EOR dan uh, and how gitu ya. oke. Jadi, yang mau kita
sampilkan di slide pertama itu secara general untuk enhance oil recovery. Apa sih EOR itu? Namanya juga enhance ya. Jadi bagaimana tingkat peningkatan perolehan yang lebih lanjut. Kalau kita fokus dulu di gambar yang kiri atas itu adalah skema bagaimana berjalannya waktu, eee profil dari oil production rate itu jika kita melakukan primary production aja berdasarkan dari driving mechanism dari masing-masing reservoir, by time itu tenaganya akan habis. Tenaganya akan habis itu bisa karena apa? Bisa jadi memang pressure-nya itu merendah, ataupun memang, minyak-minyak yang selama ini diambil itu minyak-minyak yang mudah atau easy oil. Easy oil ini didefinisikan karena dia itu bisa terambil dan tidak ada yang terjebak di batuan dan yang lain-lain. By time jika kita maintain dengan produksi primer itu akan mendapatkan decline rate itu yang cukup steep ya kalau kita lihat di warna kuning ini, eee, ilustrasinya adalah kita akan mendapatkan rate yang makin lama makin turun jika tidak dilakukan any improvement. Kemudian datanglah untuk yang warna biru, dari primary itu pertama ke secondary dulu. Secondary production itu intinya bagaimana kita bisa menambah energi ke dalam reservoir untuk meningkatkan produksi minyaknya lagi. Nah, secondary recovery ini biasanya dilakukan dengan injeksi air atau water flood dan dengan tujuan utama adalah pressure maintenance. Dengan at least me-maintain ya, bukan langsung meningkatkan ya, tapi dengan me-maintain pressure yang ada di reservoir, at least ter-maintain juga decline rate-nya dari produksi suatu lapangan. Jadi untuk water flood dan secondary recovery itu karakteristik itu dia tidak mengubah properti dari reservoir dan properti dari minyak. Itulah bedanya dengan tertiary recovery. Itu adalah EOR yang di sini adalah bagaimana banyak metode-metode yang digunakan untuk mengimprove minyak tapi mengubah karakteristik dari baik dari minyaknya atau juga dari reservoirnya. Nah, itulah yang menjadi perbedaan utama. Kalau di secondary itu tidak ada yang, dirubah untuk properti minyaknya, kemudian kalau di tertiary itu ada perubahan. Dan perubahan-perubahan itu ya yang, disebabkan oleh masing-masing metode. Pertama misalkan ada metode thermal, di sini dengan injeksi steam flood. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar success story di dunia itu adalah DSF, itu adalah Duri Steam Flood, di mana itu, pattern steam flood yang sudah di-establish sejak zaman Caltex dari tahun 70. Jadi bayangkan untuk mendapat satu sistem yang established dan mendapatkan gain yang konsisten, di Duri itu ada hampir 15.000 well, itu membutuhkan orde puluh tahun, gitu ya. Jadi kalau misalkan, ada studi apa yang lain di sini, kalau ordenya baru 2, 3 tahun itu memang kita harus benar-benar invest di waktu yang, waktu dan juga tenaga dan juga biaya yang sangat luar biasa untuk EOR itu. Kemudian yang lainnya itu adalah gas injection, itu contohnya injeksi CO2 atau sekarang yang lagi ngetren itu CCUS. Kemudian ada injeksi chemical, ini juga yang lagi, menjadi sorotan sekarang karena memang menjadi komitmen dari PHR ya, untuk diminas dengan injeksi surfaktan atau polimer, dan yang lain itu contohnya yang akan dibahas di sini, yaitu adalah microbial. Kemudian untuk angka-angka di kanan, ini tuh sebenarnya secara general rules nih, kalau kita primary recovery aja, itu kita bisa mengambil sekitar 30% cumulative produksi dari, in place dari lapangan tersebut. Dengan melakukan secondary recovery, expected to be, any improvement sampai 20%. Kemudian tertiary recovery itu more than 50 sampai 80%. Ini adalah angka analog ya. Jadi nggak semua reservoir juga pasti segini, tapi at least usaha-usaha tersebutlah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan recovery atau meningkatkan reserve dari, suatu reservoir. Kemudian kalau 2 gambar di atas itu adalah, oil recovery yang
ya didefinisikan secara keilmuan ya, maksud saya adalah yang textbook atau yang secara literatur. Di kiri bawah juga saya coba lampirkan definisi dari IOR, dari Pedoman Tata Kerja IOR SKK Migas, terakhir tahun 2015. Tapi di sini yang dititik beratkan itu hanya definisinya saja. Jadi kalau kita bisa baca bareng-bareng bahwa gambaran umum IOR itu adalah usaha untuk meningkatkan faktor perolehan minyak, biasanya dimulai dengan teknologi tahap primer, yang kuning ini, disusul dengan teknologi tahap sekunder, yang biru ini, dan untuk menambah energi reservoir dengan menyaksikan air dan gas. Usaha berikutnya itu adalah meningkatkan efisiensi pendesakan atau displacement efisiensi dan memperbesar region yang dapat ditambah di dalam reservoir untuk menambah efisiensi penyapuan minyak secara volumetrik sekaligus menurunkan nilai saturasi minyak bumi yang tersisa atau ROS. Proses inilah yang dikenal dengan tertiary recovery, yaitu adalah enhanced oil recovery yang akan menjadi yang menjadi bahasan di pertemuan kali ini. Kemudian ini ada salah satu metode juga, tertiary recovery adalah metode peningkatan perolehan minyak dengan menginjeksikan sumber energi eksternal dan atau material untuk memperoleh minyak yang tidak dapat diproduksikan secara ekonomis menggunakan metode primary dan secondary. Terdiri dari sumber produksi dan injeksi berbeda dan bisa menurunkan SOR atau residual restitution serta mengubah karakteristik batuan atau fluida ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ini mungkin yang bisa dibahas satu slide ini tentang IOR. Sebelum go through mungkin ada pertanyaan atau diskusi atau mungkin tambahan juga kalau ada penyampaian yang kurang silakan. Om Faras atau Mas Adi tadi bisa menambahkan, silakan. Baik, dipersilahkan. Mungkin kalau tidak ada, silakan lanjut slide berikutnya, Mas Abian. Siap. Kemudian metode IOR kan tadi sudah disampaikan di gambar yang kanan atas ya. Ini coba saya membuat skema lagi. Jadi apa sih biasanya yang menjadi pembagi dari IOR itu? Biasanya pertama itu adalah thermal, itu steam flood dan in situ combustion. Jadi secara umum itu bagaimana kita meningkatkan temperatur di reservoir, tapi objektifnya adalah untuk menurunkan viscosity dari minyak tersebut. Ini biasanya dilakukan di sumur-sumur yang heavy oil seperti yang tadi disampaikan untuk steam flood di Duri, karena terkenal minyaknya itu kental banget. Jadi makin susah nih, makin pressure-nya turun, terus kalau minyaknya itu tetap kental dan nggak encer dan nggak bisa disedot atau diproduksi ke permukaan, makanya dibutuhkan steam flood itu. Dan untuk gas sekarang itu contohnya ada CO2, jadi tadi juga sudah disampaikan lagi isu juga nih CCS sama CCUS, tapi intinya adalah kalau CO2 itu tujuannya itu untuk mendesak minyaknya juga untuk bisa menurunkan viscosity-nya. Kemudian kalau chemical itu tadi disebutkan surfaktan dan polimer atau biasanya paket HSP. Jadi kalau objektifnya dari surfaktan itu adalah menurunkan interfacial tension antara minyak dan batuan atau air dan batuan dengan objektif untuk objektif menurunkan tegangan permukaan dan membuat jika dilakukan water flood lagi itu makin bisa terambil. Dan untuk polimer tujuannya adalah untuk meningkatkan mobility dari water flood-nya. Jadi airnya itu dibikin lebih kental sehingga ketika dilakukan water flood lagi itu akan lebih lambat dan akan meningkatkan sweep efisiensi dari water flood tersebut. Dan biasanya surfaktan dan polimer itu digabung jadi satu paket. Jadi surfaktannya buat bantuin oilnya itu untuk lepas dari rock matrix, dan untuk polimernya itu untuk meningkatkan mobility dari water yang akan dilakukan water flood lagi, sehingga diharapkan bisa meningkatkan recovery factor. Kemudian yang kanan ini karena topik spesifik sekarang untuk microbial. Jadi ini coba saya snap dulu beberapa sumber ya. Ini dari Alada Sani dan Baojun itu tentang screening dari IOR.
Jadi memang ada beberapa karakteristik ya, reservoir dan juga, karakteristik juga dari minyaknya. Jadi di sini ada gambaran kira-kira apa aja sih parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menentukan metode IOR apa sih yang cocok untuk masing-masing, kondisi lapangan atau reservoir. Jadi any IOR method itu sebenarnya site specific. Belum tentu metode ini cocok di lapangan A, belum tentu metode ini cocok di lapangan B. Inilah yang butuh screening secara thoroughly di awal agar, menurunkan resiko failure di depannya. Karena kalau dari awal aja studinya atau screening-nya kurang tepat untuk lapangannya, itu, bisa menjadi resiko yang sangat tinggi. Karena bedanya dengan secondary yang tidak merubah karakteristik dari, oil dan dari fluida dan juga reservoirnya, kalau IOR atau tertiary ini dia bisa merubah. Kalau misalkan dia merubahnya menjadi baik, misalkan sesuai ekspektasi kita untuk menurunkan viscosity dan juga meningkatkan mobility or else itu alhamdulillah. Tapi kalau misalkan memang ternyata yang diinjeksikan itu tidak tepat sesuai dengan karakteristik reservoir, itu akan menjadi formation damage dan itu sifatnya irreversible. Jadi ketika kita menginjeksikan dan bukan salah ya, dan reaksinya itu tidak sesuai yang kita predik, itu akan menjadi reservoir damage yang ya sudah, itu kegagalan. Tinggal diambil lesson learned-nya. Dari sini adalah bagaimana melakukan AOR screening yang tepat dan juga visible untuk dilakukan di lapangan tersebut, salah satu lapangan. Kemudian, yang di kanan bawah itu, ada pedoman tuh untuk bagaimana sih screening lapangan itu. Jadi yang pertama itu oil in place-nya untuk your target. Jadi pasti menjadi prioritas itu mana sih, reservoir-reservoir yang potensi-potensi recovery faktornya itu masih bisa diambil lagi. Kemudian adalah lateral reservoir connectivity-nya, jadi secara lateral itu permeability-nya seperti apa, apakah dia bisa dilihat komunikasinya juga, misalkan melewati tracer test dan yang lain. Kemudian, vertikal juga dari tracer test atau juga kita bisa lihat sejarahnya dari sumber tersebut, apakah dia commingle atau yang lain. Kemudian, lokasinya juga apakah di onshore atau offshore, karena kalau di offshore pasti jauh lebih susah dibanding di onshore. Ya, ini yang sedang saya alami sekarang untuk IOR di OMJ, dan jenis batuan, rock wettability, dan well integrity. Jadi di sini beberapa aspek yang bisa menentukan nih kira-kira metode IOR apa sih yang paling tepat dan yang scoring-nya atau bobotnya lebih besar untuk tiap lapangan, seperti itu. Jadi untuk microbial enhanced oil recovery sendiri, apa sih bedanya sama yang lain-lain? Jadi untuk MEOR itu adalah metode tertiary oil, di mana mikroorganisme atau tadi kita ilustrasikan bakterinya, kemudian dengan aktivitas mereka, maksudnya adalah metabolic pathway, dan kemudian apa sih yang bisa diproduksi oleh bakteri tersebut untuk membantu kita meningkatkan produksi minyaknya. Jadi kalau kita lihat skema yang di kanan itu, water path ini adalah gimana sih jalur utama kalau kita lakukan secondary recovery. Jadi water path itu adalah definisi ketika kita melakukan injeksi air atau water flood. Jadi memang idealnya sebelum tertiary itu, satu lapangan itu kita lakukan secondary dulu. Jadi selain juga biar reservoirnya juga sudah pernah terkena water flood, kalau secara realnya akan lebih mudah, bukan lebih mudah ya, akan lebih efisien kalau suatu lapangan itu sudah memiliki established water injection system sebelum ditambahkan tertiary, mau itu, apa namanya, chemical atau microbes lain-lain. Jadi ilustrasinya kembali lagi, ada, trapped oil droplet yang divisualisasikan berwarna hitam-hitam ini, dia itu nggak bisa keambil kalau water path-nya itu cuma satu channel yang lurus aja yang kayak jalan tol lah gitu. Ternyata memang masih ada oil droplets yang kejebak-kejebak di sini nih. Nah,
dari bakteri tersebut, salah satu mekanisme yang kita minta tolong ke mereka itu adalah bagaimana, eee, untuk microbes itu membantu untuk memproduksi either biosurfaktan atau biopolimer atau produk-produk lainnya, itu at least buat ngebantuin, minta tolong dong kalau oil-oil yang ke-trap di sini, biar dia bisa keambil, minta tolong ke microbes itu untuk mindahin atau jangan mindahin dulu, ngelepas si oil-nya itu dari yang nempel-nempel dari rock matrix, itu untuk ke channel utama. Jadi seperti itu bayangannya. Kita meminta, mekanisme dari Meyor itu untuk memindahkan trap oil yang tadinya nggak bisa disapu oleh jalur utama butterfly, oil-nya bisa pindah ke sini dan akhirnya dia bisa bergabung dengan jalur utama dari waterflood. Jadi kurang lebih istilah improve sweep efficiency yang tadi disampaikan di awal itu definisinya kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk screening kriteria ini coba diambil, kalau yang tadi mungkin nggak terlalu dalam ya untuk screening kriteria karena memang objektifnya untuk melihat metode-metodenya itu pasti berbeda untuk masing-masing reservoir bagaimana kondisi, reservoirnya atau propertinya dan lain-lainnya. Tapi untuk screening kriteria dari Meyor ini nggak saklek, ini saya coba ambil dari beberapa sumber, intinya adalah bakteri itu atau Meyor itu kan sebenarnya microorganism ya. Jadi we have to handle it with care karena microbes itu sangat fragile, gitu kan. Yang paling penting di sini adalah kalau bisa untuk Meyor yang akan optimum itu jangan di kondisi reservoir yang terlalu HPHT. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu tinggi tekanannya, jadi harus dilihat juga pressure gradient dan temperatur gradientnya. Kemudian untuk, poin salinity itu juga disarankan itu kurang dari 10% NaCl-nya, kemudian temperatur depth itu kalau bisa dia kurang dari 75 atau 2400, kemudian ada kandungan trace mineral, terus juga karakteristik berapa sih permeability yang kira-kira itu masih bisa membantu, masih bisa masuk ke kategori IOR, kemudian ada indigenous microorganism, itu apa aja sih bakteri yang ternyata sudah ada existing di dalam reservoir tersebut. Kemudian juga tipe oilnya yang disarankan itu kalau bisa yang nggak terlalu berat juga. Kemudian ada SOR, kalau bisa masih ada sisanya dan well spacing. Tapi sekali lagi angka-angka di sini memang bisa menjadi pakem, tapi bisa juga enggak karena memang, sangat spesifik untuk masing-masing kasus. Kemudian ini, produk-produknya apa aja sih Meyor itu. Jadi kalau teman-teman tadi ngebayangin titik-titik merah itu kenapa dia bisa membantu memindahkan trap oil ke dalam satu channel waterflood yang sudah, established atau yang sudah baik, itu tuh microbial produk itu bisa beragam. Jadi tadi juga, mungkin menjawab juga apa sih bakteri yang bisa meningkatkan oil dan lain-lain. Jadi kalau kita bayangkan microbes itu sebelum kita tahu apa yang dia akan produce, itu kita harus tahu dulu bakteri itu apa, gitu kan. Bisa dari DNA sequencing, kemudian juga kita lihat dari lab mikrobiologinya untuk tahu kira-kira bakteri tersebut apa, kemudian bagaimana metabolic pathway-nya, dan dia memproduksikan apa. Jadi nggak semua bakteri itu atau Meyor itu, oh Meyor pasti menghasilkan biosurfaktan sehingga AFT turun, belum tentu. Bisa jadi dia ternyata, tipikal-tipikal yang menghasilkan produk-produk lainnya, bagaimana metabolic pathway dari masing-masing bakteri tersebut, yang akan bisa kita ketahui setelah kita bisa mengidentify dari masing-masing spesies bakterinya tersebut. Jadi secara teori ada beberapa produk microbes dengan metabolic pathway spesifiknya tersebut bisa menghasilkan gas, ya seperti hidrogen, nitrogen, metan, dan karbon dioksida yang sebelah kanan ada role in IOR-nya, dia bisa
meningkatkan sweep efisiensi, kemudian juga menurunkan oil viscosity. Dan untuk acids ini juga ada beberapa kasus yang memang khususnya di reservoir karbonat itu dia bisa melakukan demineralisasi. Jadi, kalau di reservoir karbonat kalau kena asam itu dia bisa istilahnya menggerus ya. Jadi bisa meningkatkan significant improvement of permeability dan porosity, sehingga jika kita lakukan water flood lagi, itu asumsinya efek dari microbes tersebut bisa meningkatkan sweep efisiensi. Kemudian juga salah satunya solvent, itu adalah, alkohol dan tipe kosurfaktan lain, itu sama dia, untuk surfaktan, biosurfaktan, dan polimer sebenarnya dia fungsinya sama yang seperti dijelaskan tadi, tapi di sini depannya ada bio itu definisinya adalah memang itu hasil dari metabolic pathway dari masing-masing bakteri tersebut. Bedanya dengan surfaktan dan polimer sekarang, kalau itu kan sintetik dan buatan pabrik dan bisa banyak gitu ya kalau yang sekarang itu. Kalau yang di chemical maksudnya. Kemudian juga biomass, kalau kita bayangkan bakteri itu kan nggak kelihatan, tapi kalau dia jumlahnya banyak dan kadang dia itu sudah melewati masa hidupnya, itu kan pasti juga ada debris. Jadi sisa-sisa sel dari bakteri yang mati itu bahkan secara teori pun bisa dimanfaatkan untuk selective flagging. Jadi bagaimana bakteri tersebut bisa ngeplak channel-channel yang ternyata itu sudah kecil, sehingga kalau ada water flood lagi, dia nggak menuju ke sana, sehingga fokus ke satu pathway yang lebih besar, gitu. Nah, jadi ini untuk efek-efeknya sebenarnya hampir mirip sama slide yang sebelumnya ya. Ini pendekatan-pendekatannya aja, apa aja sih parameter-parameter yang berubah kalau misalkan kita introduce atau menambahkan aktivitas microbes itu di reservoir. Jadi ada redox potential, kemudian ada nilai keasaman, terus juga salinitasnya, kemudian temperatur, pressure, nutrisi, dan nocometrics. Mungkin yang akan disampaikan secara umum di sini, bakteri itu masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kadang dia akan bisa bekerja secara optimal. Let's say ada gambar kardinal temperatur ya di sini ya. Dibayangin aja. Jadi misalkan ini suhu, ada suhunya misalkan 70, ini 100, ini 50. Jadi kadang-kadang dia itu ada suhu optimumnya nih. Di suhu 70 ternyata dia hidup oke, dan efektivitas dari metabolismenya itu oke juga di sana. Itulah temperatur optimumnya. Dan sebenarnya di derajat 100, misalkan 100 derajat, dia tuh sebenarnya juga masih hidup. Tapi itu bukan temperatur optimum dari microbes tersebut untuk melakukan metabolisme yang bisa menghasilkan produk-produk yang tadi dibahas. Jadi memang ada tricky di sini adalah kita benar-benar harus tahu mikrobanya apa, kelakuannya kayak gimana, apa yang dia suka, apa yang nggak dia suka, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk injeksi Meor itu kan M-nya microbes ya, tapi ternyata yang diinjeksiin itu apanya sih? Gitu. Apakah si mikrobanya, si bakterinya itu, atau yang lainnya? Jadi istilahnya di Meor itu biasanya untuk pilot yang diinjeksikan itu bisa bakterinya, itu yang sebelah kiri bernama bioaugmentasi, atau sebelah kanan itu biostimulasi, makanannya, nutriennya. Jadi bedanya adalah jika bioaugmentasi itu menginjeksi hydrocarbonoclastic bacteria. Nah, inilah istilahnya bakteri baik yang kita minta tolong untuk bisa membantu oil recovery itu namanya hydrocarbonoclastic bacteria. Kalau yang biostimulasi itu makanannya sumber C, NP atau karbon, nitrogen, dan fosfornya di situ untuk mendapatkan gizi yang baik ya. Mungkin gampangnya analoginya gini deh, kalau di bawah itu reservoir tuh udah ada community bakteri sendiri, existing, as is, dengan kemampuan untuk memecah-mecah yang alamiah gitu. Bioaugmentasi itu analoginya adalah menambah jumlah pasukan-pasukan bakteri yang ada di bawah. Jadi ditambah tenaga deh. Jadi dengan harapan
efek recovery atau, metabolic pathway atau products yang dijelaskannya itu bisa lebih banyak atau bisa lebih cepat. Kalau biostimulasi dengan ada existing, bakteri yang ada di dalam, itu kita tambah makanannya atau stimulannya dengan nutrient injection dengan harapan itu bisa meningkatkan efektivitas atau efisiensi kerja dari metabolisme itu akan bisa lebih tinggi, sehingga mendapatkan, recovery yang lebih banyak. Jadi secara umum seperti itu bedanya dari bioaugmentasi dan biostimulasi. Bahkan jika memang memungkinkan, dua-duanya pun bisa digabung. Udah diinjeksi bakterinya, tapi diinjeksi juga nutriennya. Tapi itu tergantung dari visibilitas dan juga hasil dari laboratorium tadi. Jadi kalau kita kembali ke tabel ini, untuk bioaugmentasi dulu ya, mungkin kita fokus di, sebelah kiri. Jadi adalah menginjeksikan hidrokarbonikasi bakteria dengan untuk improve, recovery, tapi memang harus kita menggunakan analisis laboratorium untuk mengisolate bakteri. Isolate itu adalah istilah bagaimana kita benar-benar screen jenis bakteri apa yang hidrokarbonoklastik dan dominan. Karena kalau kita berbicara tentang bakteri itu bukan hanya satu single species, tapi itu adalah konsorsium. Jadi bisa aja nih, di bawah itu, let's say ada 3 jenis bakteri deh, ternyata yang hidrokarbonoklastik itu satu, tapi dia bisa juga, ada jenis kedua dan ketiga itu malah yang counterpart-nya dari bakteri tersebut. Contohnya adalah bakteri-bakteri SRB atau sulfate reducing bacteria itu yang malah bisa menyebabkan, H2S, itu yang sebenarnya hindari. Jadi dari situ maksudnya ada poin yang sekarang adalah kita benar-benar tahu nih, yang mau kita banyakin itu bakteri yang mana, jangan sampai nanti karena screening atau analisisnya itu kurang tepat, yang malah diinjeksi lagi malah bakteri-bakteri yang bikin, H2S atau SRB, itu kan malah nanti bisa problem mechanical ke semua instrumen dari, sumur dan well integrity. Kemudian kalau yang bawahnya lagi, itu higher cost of facility. Jadi kalau misalkan kita mau menginjeksikan bakterinya tersebut, karena kan kalau kita di skala lab kan, ya seukuran berapa mili lah, Baker glass atau skala-skala kecil lah. Tapi ketika kita melakukan pilot di lapangan, itu kan akan sangat, besar ya, akan sangat besar kebutuhan kuantiti dan QC-nya dan juga menjaga kondisi dari bakterinya itu kan akan harus membutuhkan, peralatan-peralatan dan juga, handling dan juga resource yang benar-benar, eee, baik dan itu high cost. Itu juga, nyambung sama yang bawah, complex handling for bacteria untuk prevent contamination karena kita juga, eee kondisi di lab itu ideal ya, kita setel tempatnya bersih, dibersih-bersihin maksudnya, tempatnya bersih, kemudian temperaturnya oke, kemudian, ideal kondisi banget lah. Tapi ketika kita di lapangan gitu kan, somewhere out there di hutan tiba-tiba, kiri kanan sawit, terus, debu di mana-mana itu kan akan menjadi satu kondisi yang sangat tidak suitable untuk bakteri kan, dalam skala besar. Jadi, sangat kompleks ya handling dari bakteri untuk kontaminasi. Nah, tadi ada disebutkan juga ya, commonly injected bakterinya apa sih sebenarnya. Nah, ini tuh sebenarnya memang sangat spesifik untuk masing-masing, sumur ya, Mas, ya. Jadi, belum tentu contoh Geobacillus ini cocok di sumur A atau sumur B gitu. Jadi memang tricky-nya dari Meor ini nggak ada formula yang general, nggak kayak surfaktan atau polimer. Meskipun itu juga nggak bisa general semua ya, tapi at least kan mereka masih punya salah satu, apa sih istilahnya, bukan rumus, proporsi atau formula lah, dari formula dari masing-masing surfaktan dan polimernya. Tapi kalau di Meor ini memang yang jadi challenge dari masing-masing sampel atau sumur itu bisa jadi beda-beda, Mas. Satu Geobacillus apa, yang satu Geobacillus yang lain. Itu, yang menjadi challenge-nya di situ. Mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut. Kemudian untuk biostimulasi bedanya, ini yang diinjeksi ini tuh makanannya aja,
nutrisinya aja. Jadi kita nggak usah nambahin microbes ke bawah. Tapi plusnya adalah dia bisa, apa namanya, dia bisa lebih mudah kalau kita when it comes to, injection facility. Jadi kalau yang dibahas nanti di bawah itu ada injeksi nutrisi terakhir yang coba, saya dan teman-teman saya lakukan itu di Bentayan itu ada injeksi nutrisi dengan menginjeksikan sumber nutrisi dengan rasio CNP yang sudah didapatkan dulu dari laboratorium. Jadi di laboratorium mikrobiologi, saya dulu di SITH, itu coba gimana sih, ramuannya itu seperti apa yang paling oke, yang paling optimum untuk satu, meningkatkan populasi dan performance dari Hydrocarbonoclastic bacteria, tapi meanwhile bagaimana juga itu bisa merepress atau meredus perkembangan dari SRB. Jadi laboratory analysis to select optimized nutrient itu sangat penting juga. Jadi biar kita tahu dalam skala lab kita membutuhkan, skala seperti apa, dan ketika kita bisa melakukan upscale atau implementasi di lapangan, gimana nih kita punya grade yang bisa mass production meskipun grade-nya nggak terlalu bagus, nggak pasti di bawah dari lab, tapi dia bisa memenuhi kuantifikasi dari jumlah volume yang diinjeksikan ke reservoir. Itu untuk perbandingan, bioaugmentasi dan biostimulasi ya. Jadi sekali lagi, kalau bioaugmentasi itu yang kita injeksikan itu bakterinya yang sudah terlebih dahulu di-screening dan diperbanyak. Kemudian kalau biostimulasi yang diinjeksikan itu adalah nutrisinya yang sudah terlebih dahulu dilihat, proporsi atau apa ya, ramuan paling benernya apa sih untuk bakteri yang memang sudah ada di sumur tersebut, seperti itu. Nah, ini untuk visualisasinya aja ya teman-teman, mekanisme injeksi nutrisi kita coba, fokus di situ. Karena kalau sama apa, augmentasi sebenarnya sama-sama aja sih apa yang diinjeksikan kalau di gambar ini. Jadi kalau misalkan di zona A itu adalah yang ini adalah stimulasi yang half and puff. Jadi memang dia satu sumur, itu injektornya di sini, produsernya di sini. Jadi biasanya yang dilakukan di sini, itu adalah bagaimana kita coba menginjeksikan, bakteri atau nutrisinya, kemudian biasanya di-soaking, itu dari 7 sampai 14 hari, itu bagaimana juga hasil dari laboratorium. Biasanya kalau, kecepatan itu juga belum bereaksi bakterinya, kalau kelamaan pun keburu lewat peak-nya. Jadi itu ya yang harus terjemahkan dari hasil laboratorium. Jadi bagaimana setelah 7 atau 14 hari itu, sumurnya dibuka lagi dan nanti kita lihat performance-nya, apakah ada oil rate yang meningkat. Atau untuk bukti proof atau evidence bahwa itu adalah efek dari microbes, bisa diambil sampel minyak before dan after dibandingkan. Apakah, bakterinya, hasil sequencing itu sama-sama lagi, atau viscosity-nya nurun, atau AFT-nya turun, dan lain-lainnya. Itu yang poin A, yang, single well atau half and puff. Dan kalau yang poin B, itu adalah yang pola, microbial well stimulation, itu dengan injektor dan produsen yang beda. Kalau biasanya, di map itu biasanya bentuknya pattern, kalau di IOR itu misalkan 5 spot atau, 7 spot, inverted or irregular, itu visualisasinya akan seperti ini, bagaimana juga well spacing dan, availability dari sumurnya. Itu kita asumsikan di bagian injektor itu kita memasukkan bakteri atau nutrisinya, sehingga produk-produk spesifik yang sudah diproduksikan oleh bakteri tersebut, itu bisa meningkatkan oil recovery atau sweep efisiensi dan bahasan-bahasan tadi untuk mendorong minyak-minyak yang sebelumnya jika tidak dilakukan injeksi stimulasi apapun, itu nggak bisa ada oil yang keluar, harapannya itu bisa keluar setelah ada
efek-efek ini. Kemudian yang C itu yang tadi disebutkan tentang debris ya, tentang, sisa-sisa dari bakterinya itu jika dia udah mati itu, dia bisa ngeplak bagian-bagian yang sini. Jadi kalau dilakukan water flood lagi, airnya itu nggak ada yang masuk-masuk ke sini. Jadi dia langsung ini kayak ditutup nih yang ada di kursor merah nih. Jadi dengan harapan efisiensinya akan jauh lebih efektif jika terdapat selective plugging, seperti itu. Jadi, untuk basic proses involved di Meor itu, kalau tadi kan kita udah bahas tentang apa aja produknya, bagaimana mekanismenya, bedanya biostimulasi sama bioaugmentasi. Jadi ketika kita bahas tentang injeksi Meor secara lapangan, itu biasanya, nggak cuma oil recovery juga ya, jadi ada beberapa poin-poin seperti wellbore clean up, jadi bisa juga injeksi bakteri itu untuk mengurangi, kepasiran ya, masalah kepasiran, kemudian juga well stimulation yang tadi kita sebutkan menjadi, fokus bahasan pada pertemuan ini, yaitu adalah meningkatkan mobilitas oil, terus juga, menurunkan viskositas minyak, terus ada meningkatkan permeability, selective plugging, kemudian enhance water flood seperti yang tadi disampaikan, contoh dari penggunaan polimer untuk meningkatkan mobility dari, air tersebut. Kemudian, untuk pemaparannya tadi itu untuk yang general dulu, dan sekarang untuk yang poin ini itu adalah, hasil dari, eee, dulu, S1 dan S2 saya kebetulan langsung lanjut ya dari S1 mikrobiologi, terus S2 teknik perminyakan. Jadi dulu juga bertanya-tanya, "Ini emang bisa diapain sih?" Gitu, kalau dari TA-nya seperti, core flooding dan lain-lain. Jadi berdasarkan pengalaman itu dan juga ada beberapa, pilot yang kebetulan bisa dikerjakan, itu kami mencoba untuk membuat apa sih state of the art-nya dari Meor ini. Jadi pertama memang karena namanya juga microbes ya, jadi kita harus start dulu dari, mikrobiologi laboratorinya. Jadi bagaimana kita memisahkan bacterial isolation, benar-benar tahu bakteri itu apa, karakteristiknya gimana, kalau mau diperbanyak itu caranya apa, dan nutrisi yang optimum itu apa. Misalkan kita udah punya nih ya, bakteri A dengan komposisi nutrien B. Oke, itu kan hasil dari lab mikrobiologinya. Kemudian itu hasil dari situ kita coba physical model eksperimen. Itu kalau teman-teman kayak pernah dengar istilah core flooding atau, pakai, sintetik atau native core. Jadi bagaimana si hasil dari mikrobiologi itu diinjeksikan ke skala laboratorium secara fisikal. Bisa jadi, untuk mengetahui bagaimana efeknya, menentukan soaking time yang tadi, atau juga melihat pergerakannya gimana sih kalau misalkan bakteri tersebut, sudah di-soaking, kemudian apakah ada, recovery factor dari hasil core flooding tersebut dalam skala lab. Kemudian setelah kita dapat itu, kita melanjutkan ke reservoir simulation-nya. Bagaimana hasil dari misalkan di sini ada, yang bisa kita dapatkan, oh ternyata AFT-nya itu bisa berkurang dari sekian sampai sekian. Kemudian, surfaktannya atau biosurfaktannya seperti ini, karakteristiknya seperti apa. Itulah yang secara ideal harusnya kita lanjutkan ke simulasi reservoir untuk mendapatkan sebuah forecast, yang menggambarkan berapa sih nanti kira-kira recovery factor atau gain yang didapatkan efek dari microbes tersebut. Kemudian setelah itu kita harus lihat juga, surface facilities-nya. Kalau bisa dilakukan, pilot ya, sebelum dilakukan pilot, apakah tadi seperti saya sebutkan lapangan tersebut itu sudah pernah secondary atau belum. Kalau sudah pernah secondary recovery atau water flood, harusnya kalau masih proper dan nggak dismantle, itu tinggal menambahkan, beberapa
fasilitas untuk memungkinkan injeksi mikrobanya. Jadi udah ada water flood-nya dibandingkan kalau, lapangan tersebut belum pernah secondary, tiba-tiba harus tertiary, tiba-tiba ada pompa airnya atau pompa injeksi nutrisi atau microbes-nya, itu akan lebih susah. Kemudian juga pasti melakukan keekonomian tadi ya, kira-kira, dari hasil simulasi, kemudian dari cost yang dibutuhkan untuk facilities, itu masuk apa enggak, atau di ACC atau enggak. Kalau sudah, itu dilakukan pilot scale, kemudian, goal-nya adalah field implementation yang tadi dibahas tentang, beberapa pattern atau beberapa sumur dan yang lain-lain. Jadi, ini ada beberapa faktor ya yang menentukan sukses atau tidaknya implementasi MEOR-nya ya. Pertama adalah produksi oil-nya, meningkat apa enggak, gitu kan. Kalau ternyata sama-sama aja ya mungkin kurang tepat atau ada metode-metode yang bisa dievaluasi. Kemudian hasil dari core flood result yang tadi disampaikan, apakah injeksi dari microbe A dengan soaking sekian hari itu menghasilkan recovery factor yang cukup besar di, core flood tersebut. Kemudian HVPAV test-nya yang, dilihat nih kira-kira secara field itu ada gain atau enggak, atau efeknya seperti apa, apakah ada penurunan AFT atau penurunan viscosity. Kemudian well selection ini nyambung ke screening yang tadi, sumurnya cocok nggak nih sama yang, karakteristiknya, siapa tahu sumur di sini itu kurang cocok nih parameter fluidanya atau karakteristik dari properti, batuannya. Kemudian incremental reserve ini nyambung sama hasil forecast yang tadi, reservoir simulation, jadi kira-kira berapa sih bisa nambahnya kalau misalkan pakai EOR ini. Kemudian ada nutrient distribution, tentang rasio C/N/P ratio yang tadi, bagaimana mendapatkan, rasio yang paling optimum untuk, tumbuh kembang dari microbes tersebut. Kemudian microbial proliferation, ini kayak penembusan kayak tadi kita membahas selective plugging. Kemudian maintenance and growth media, untuk kasus biostimulasi ya, bioaugmentasi ya lebih tepatnya, bagaimana nanti skala besar dari microbes itu kan datangnya nggak cuma bentuk bubuk biasanya, nggak juga cuma dalam bentuk konsentrat, itu kan harus ketika kita melakukan injeksi itu kan ordernya juga barel per day injected ya, itu kan pasti skalanya besar banget dibandingkan dengan di lab yang mungkin berapa mili, dari mili ke 1.000 barel kan itu pengalinya kan berapa kali lipat ya. Jadi itu yang menjadi challenge di maintenance and growth media, dan modeling dan simulation of MEOR itu nyambung juga sama reservoir simulation yang tadi. Bagaimana kita bisa menginkorporasikan hasil dari laboratorium atau juga hasil dari core flood itu sebagai input di simulasi, sehingga makin banyak parameter-parameter yang digunakan untuk mendapatkan hasil forecast yang at least makin mendekati dengan realitinya. Nah, Izin ini motong salah satu kemudian ya, kita siap siap. biasanya pemaparan sampai 2045 gitu. Ini kurang lebih ada 5 slide lagi ya, kemudian ya. Oh, nggak apa-apa, Mungkin disebutin aja kalau kelamaan, nggak apa-apa. ya, Aman mungkin kita aja. di 45 kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman di sini juga Boleh, nggak silakan sabar silakan. untuk pertanyaan. Silakan Mas, masih ada sekitar Ngobrol. 3 menit lagi untuk Mas Ardian. Oh ya udah. Kalau 3 menit lagi, 1 menit di slide ini ya. Jadi ini adalah salah satu pilot yang kemarin dilakukan di lapangan Mangunjaya ya, sama Pak Tutuka Reji dulu sebagai pembimbing. Jadi pertama yang pasti dilakukan well screening-nya dulu, well mana sih yang cocok gitu kan. Terus dilihat juga fasilitasnya kira-kira dekat nggak sama jalan, terus dekat nggak sama fasilitas existing. Kemudian analisis laboratoriumnya, inilah yang visualisasi dari DNA sequencing. Kira-kira spesies apa sih yang paling umum di sini, yang paling dominan di sini. Kemudian ada skema injeksinya, apakah, harus menambahkan, fasilitas-fasilitas untuk pembiakan bakteri di sana atau bioreaktor dan lain-lain. Kemudian di kanan ini salah satu result monitoring-nya, kira-kira
efeknya gimana sih kalau setelah injeksi MEOR itu, apakah dia bisa membuat gross up dari produksi dan lain-lain. Kemudian 2 menit lagi ya. Nah, ini sih yang jadi kunci dari implementasi EOR di Indonesia itu baru, tapi memang masih berkembang terus apa aja challenge-nya. Jadi pertama dari technical ya, uh, operational cost-nya masih tinggi, kayak tadi ada pompa injeksi atau studi lab-nya, atau high teknologi dan juga worn out infrastructure. Bisa aja satu lapangan pompa injeksinya umurnya udah 20-30 tahun, jadi nggak reliable kalau misalkan kita mau upgrade dari secondary dan tertiary, atau reservoir challenges ya, atau multi-layer, atau tight, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah fiskalnya. Jadi masuknya nih ke ekonominya dan semua pihak itu udah sesuai nggak untuk skemanya, misalkan dari PSC atau growth split, mengcover nggak sih EOR itu. Kemudian dari supply chain-nya, misalkan cukup nggak dengan untuk mensupport jumlah quantity yang sebesar itu, ada nggak yang bisa memenuhi TKDN, atau memang ada supplier lokal yang bisa mensuplai hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin regulasinya ya, ini yang akan menjadi payung ya, bagaimana dari kementerian, ESDM, atau SKK Migas, atau memang perusahaan langsung Pertaminanya itu membuat payung hukum yang apa ya, yang bisa mengayomi semua eksekusi EOR ini, yang on target, kemudian juga on return, terus on budget, dan lain-lain. Oke, mungkin 2 menitnya sudah habis. Silakan saya kembalikan ke Mas Rian, Mas. silakan kalau dilanjut juga nih dari sanggahan dari yang punya acara Mas Eril, ya dipersilakan kalau misalnya Mas Eril menyatakan tadi ngechat saya, silakan kalau misalnya mau dilanjut nggak usah diburu-buru katanya gitu. Silakan Mas Adrian. Oh, ya udah sih. Enggak, Apa tadi ya, udah bisa. ada case tadi yang Gimana, Om? loncat Mangunjaya itu apa? Yang Iya. slide-nya itu. Iya, Itu Mangunjaya. kayaknya penting tuh untuk ceritain case Iya. tadinya gimana ceritanya, Mas. Iya, oke, siap. Ini gue masih share nggak sih, kelihatan nggak? Apa udah gue itu ya? Masih. Kelihatan, Mas. Oh, Jadi masih ya. maksudnya Oke. lanjut aja ceritanya, soalnya biar kita juga tahu case tadinya gimana. Oke. Jadi kalau misalkan kita lanjut ke sini, itu ceritanya Mangunjaya, itu pertama kita screening dulu ya. Lapangannya dulu belum tahu Mangunjaya. Jadi sebelum Mangunjaya itu ada beberapa kandidat lapangan dari EP waktu itu ya, 2013 atau 14, itu dengan karakteristik screening kira-kira ada beberapa kandidat tuh, either Mangunjaya atau Jirak atau Bentayan. Nah, dari situ dilihat juga karakteristiknya, kira-kira well mana sih yang memenuhi kriteria. Nah, dari sini come up dengan MJ ya, Mangunjaya 122 dan 125. Itu yang dipilih, disetujui untuk dicoba pilot EOR. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, gimana sih cara kita tahu hasil laboratorium analisis-nya? Tadi mungkin saya juga lupa kasih tahu ya. Jadi pasti yang dilakukan adalah sampling yang rutin gitu. Ngambil bakteri itu yang akan diperbanyak di laboratorium, itu bisa dari brain water-nya atau bisa dari oil-nya. Jadi kan kalau realitas sekarang dengan kita nyambung ke slide kedua bahwa primary udah deplete dan sekarang biasanya kondisi sumur itu water cut-nya tinggi. Itu kan 90% ke atas ya. Jadi kalau misalkan kita ngambil 100 barel 100 barel fluid itu 90%-nya air, 10%-nya minyak. Jadi dari situlah kita bisa dapat bakterinya gitu. Kemudian bentar. Nah, kemudian yang di sini itu ada salah satu metode, ini namanya elektroforesis atau band DNA, nggak sampai DNA sequencing sih. Jadi ini ngebandingin nih kalau misalkan bakteri A gitu dengan dengan hasil elektroforesis seperti ini, kira-kira dia itu tipikal apa sih? Oh, ini bakteri apa? Oh, bakteri apa? Atau ini juga bisa dijadikan sebagai monitoring. Misalkan setelah injeksi sekian hari, dia karakteristiknya akan berubah, shifting dari
dominasi bakteri A bisa ganti menjadi bakteri B, bisa ganti menjadi A lagi, itu yang akan menjadi salah satu parameter sebagai kriteria efek dari microbes tersebut. Dan yang di bawah itu contohnya, ini adalah hasil GCMS, gas kromatografi dan mass spektrometri. Ini untuk melihat nih karakteristiknya itu, spike-nya itu kan dia merepresent dari panjang hidrokarbon chain ya. Jadi harapannya adalah ketika setelah efek dari bakteri tersebut sudah bisa ke reservoir, shifting-nya diharapkannya ke kiri gitu. Jadi memang makin dikit nih, kalau kita bayangin histogram lah, kalau bukan di petre lah, geser aja ke kiri gitu. Maksudnya adalah rantai-rantai panjangnya itu bisa ter-breakdown sehingga, makin distribusi yang ke beratnya itu makin rendah, dan itu ke alter ke distribusi, shorter hydrocarbon chain yang lebih banyak. Nah, karena itu akan ngaruh ke viscosity, dan itu juga ngaruh ke mobility, dan itu langsung ngaruh ke recovery yang bisa di-sweep akan, lebih banyak lagi. Kemudian yang di kanan ini yang injection sim, itu seperti yang tadi dibahas, khusus di Mangunjaya ini kebetulan dia adalah bioaugmentasi. Jadi dia bikin lab sendiri di sana, mobile lab. Jadi agak lebih rempong dibandingkan yang nutrisi aja ya. Jadi bagaimana harus ada on-site lab-nya, kemudian, monitoring kayak gininya atau jumlah bakterinya itu secara rutin, itu yang challenging waktu itu adalah, membuat fasilitas yang memang antah antah berantah, maksudnya adalah dulu nggak ada sama sekali di lapangan ini. Jadi memang bener-bener kayak frontier buat dari awal, gimana nih biar kita bisa ada space, ada juga proper tempat yang proper, dan, yang memastikan proses monitoring itu bisa jalan secara konsisten. Karena itu yang sangat penting adalah monitoring yang konsisten yang bisa mendapatkan tren atau juga evaluasi dari keberjalanan di, MEOR ini. Kemudian yang kanan atas, ini itu salah satu contoh untuk membandingkan jumlah dari populasi bakterinya dibandingkan dengan watercat. Jadi, yang secara rutin di laboratorium tersebut itu yang paling mudah itu adalah menghitung jumlah bakterinya. Itu dari sampling-sampling yang tadi disebutkan, jadi misalkan per berapa hari atau per berapa minggu monitoring, itu kita coba lihat, jumlah bakterinya seperti apa, ada nggak relevansinya dengan watercat atau dengan produksi, tren dari produksi sumur setelah, dibuka lagi. Kemudian yang kanan bawah, itu adalah skemanya, bukan skemanya, tren produksi atau profil produksi setelah dilakukan injeksi MEOR. Nah, ini adalah periode berapa sih, 7 atau 14 hari ketika MEOR injection. Pasti sumurnya ditutup kan, karena studi ini tuh seperti ilustrasi yang zona A tadi, ini adalah studi yang half and puff, jadi single well, sumur injektor, kita ambil CTI jadi injektor, diinjeksiin microbes-nya, terus tutup, buka lagi, CTI, CTP, jadi untuk sumur tersebut. Jadi kalau kita lihat watercat-nya kan, secara monitoring itu dia bisa bisa turun ya, bisa turun di sini, terus growth secara fluid itu bisa besar, dan juga, efek dari microbes itu juga bisa meningkatkan oil production-nya. Jadi memang studi ini, seharusnya idealnya tuh continuous ya, continuous. Kalau misalkan injeksi MEOR-nya cuma sekali, kan akan habis juga. Jadi memang saran ke depannya itu adalah kalau bisa, sustainability dari suatu project itu, dimonitor secara rutin, dan juga, eee, belum sampai fulfill, tapi continuity-nya dijaga. Oke, mungkin seperti itu aja Om Eril yang bisa di-share tambahan tentang Mangunjaya yang udah pernah coba dilakukan. Baik, monggo Mas Eril kalau ada pertanyaan lanjutan atau yang ingin ditambahkan mengenai pertanyaannya. Itu ada pertanyaan di message
Baik, Oh, ya, message. Bacain Om. ya kita apresiasi dulu untuk pembicara kita hari ini luar biasa. Sebenarnya setiap slide tadi saya ada pertanyaan, cuma langsung dijawab langsung di penjelasannya Mas Abian. Sangat clear ya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan general, tapi mungkin kita dahulukan pertanyaan Mas Adi Junira. Ini ada beberapa, cukup banyak. Bisa dilihat di chat juga ya Mas Abian. Pertama, apa bakteri yang menjernahkan minyak yang kompleks ini juga mengubah API gravity minyaknya? Mungkin sama tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan tambahan, kelebihan MEOR dibandingkan metode EOR lainnya seperti apa? Maksudnya apa yang menyebabkan orang kepikiran untuk menggunakan MEOR dibandingkan metode lainnya? Mungkin sementara dua dulu, sisanya kita akan membacakan untuk follow up-nya. Silakan Om Abian, atau Om Abian silakan minum dulu setelah banyak tadi berpresentasi mungkin agak haus. Monggo. Untuk teman-teman yang lainnya juga kalau ingin ada pertanyaan silahkan raise hand aja gitu, atau silahkan diketik di kolom chat. Mas Abian masih di mute. Oh alah, gue ngomong panjang-panjang masih mute. Oke, silakan. Ya gini, makasih ya Mas Adi ya, pertanyaannya wow banget gitu. Dan mungkin aku nggak bisa jawab sedetil-detil kalau misalkan sampai baseline dan lain-lain, tapi mungkin coba general aja ya Mas ya. Jadi kalau bakteri yang menyederhanakan minyak itu menyubah API gravity minyaknya, iya. Jadi kalau misalkan tadi coba dilihat di metabolic pathway yang tadi ya, jadi biasanya kalau bakteri itu kita udah tahu nih jenisnya apa dari DNA sequencing, terus kita tahu pathway-nya seperti apa, dia ngasilinnya misalkan biosurfaktan gitu. Nah, itu mekanismenya secara umum balik lagi ke yang general untuk menurunkan AFT juga dan juga mengubah API gravity minyaknya. Jadi dia bisa mengubah karakteristik dari oil. Dan kalau yang dua, kelebihan MEOR dibandingkan metode EOR lainnya, sebenarnya yang digadang-gadang dari MEOR itu adalah environmentally benign sama green-nya sih sebenarnya. Meskipun kalau tadi yang saya sebutkan kan handlingnya akan lebih susah nih dibandingkan kalau kita injeksi surfaktan atau polimer karena we are dealing with living things gitu. Jadi kita kayak minta tolong nih, kayak gue ke Faras, Om Faras bikinin ini dong, kita kan ngomongnya harus baik ya, ngasih bahannya, nggak tiba-tiba kondisi yang ideal itu yang kita kita buat sebagaimana mungkin itu dengan rekayasa atau engineering practices biar suitable condition-nya didapetin. Tapi yang di sini bukan karena memang topiknya dan background di MEOR itu menggolkan bahwa MEOR ini bisa di semua metode, enggak. Karena memang EOR itu kan sangat spesifik untuk masing-masing metode, itu untuk masing-masing tempat kan beda juga ya Mas ya. Kemudian kalau visibility misalkan di lapangan yang dia di Sumatera, terus dia dekat sama sumber surfaktan dan polimer karena dekat sama pelabuhan dan lain-lain, itu kan akan jadi salah satu pertimbangan yang mungkin bahkan menurunkan prioritas dari hasil technical. Karena kalau kita lihat reality yang sekarang itu ada TKDN, kemudian dia ada komitmen full scale dan komitmen kerja pasti. Itu kan kadang ya ketika di manajemen atas itu menentukan bahwa oh mungkin metode ini nggak bisa nih, cari aja alternasi metode lain karena keburu udah jadi komitmen nih. Jadi masih fleksibel implementasi, tapi baseline yang coba mau saya sampaikan itu semua metode EOR itu tidak semuanya cocok di nggak ada yang general gitu. Memang harus spesifik berdasarkan EOR screening yang tadi. Makanya di awal saya sebutkan bahwa EOR screening itu sangat penting biar nanti nggak salah metode. Nanti karena EOR ini kan yang akan merubah karakteristik fluid dan batuannya juga ya.
Jadi kalau bagus ya bagus, kalau misalkan jelek ya itu resiko yang harus ditanggung juga karena, akan merusak ya, akan damage yang irreversible seperti itu. Kemudian mana lagi pertanyaannya? Ini bisa jadi PR nggak Mas ya? Kayaknya nggak bisa sekarang semua deh. Bentar, kalau Mungkin kira-kira berapa persen? Gimana Mas? Monggo. ya ini mungkin yang ada pertanyaan mengenai Mangunjaya gitu. Apakah pilot off di Bentayan dan Mangunjaya tersebut dianggap sukses Oke. gitu? Jadi sukses enggaknya itu gimana kontrak awal. Kontrak awal studi karakter berhasilnya apa? Karena untuk yang di Bentayan ini prospek keberhasilan itu nggak lihat incremental. Tapi bagaimana sifat fisik oil before dan after Meteor itu bisa nurun. Kalau misalkan ngomong itu berhasil, karena memang karakteristik flagnya memperlihatkan bahwa ada penurunan dari nilai viscosity dan juga nilai AFT. Untuk yang Mangunjaya itu bentar. Kalau yang Mangunjaya juga sebenarnya ada targetnya gitu ya, dia lebih meningkatkan growth seperti yang di grafik tadi. Tapi kesimpulannya mungkin ya, Mas Hadi ya, memang keberhasilan atau apa itu memang harus ditentukan dari awalnya bareng-bareng gitu. Apakah kita mau ngejar short term atau mid term atau long term. Karena kalau misalkan kita ngomong ke long term, harusnya itu memang injeksi ini tuh nggak half and puff pun, itu harusnya diinjeksinya berkali-kali. Karena kan kalau misalkan half and puff sekali itu kan kayak kita masukin energi, diemin, buka, udah gitu kan, nggak ada kelanjutannya. Jadi memang di studi kemarin Palet itu scope-nya itu sudah sukses. Tapi kalau saya lihat di bigger picture-nya, ini adalah salah satu titik yang harusnya dilanjutkan biar kita bisa tahu ke depannya evaluasinya seperti apa. Karena di Mangunjaya sebenarnya meskipun kita single well test, itu di sekitar-sekitarnya itu kita monitoring juga, Mas. Ternyata tetangga-tetangga JMJ 122 sama 125 itu tuh ternyata ada gain juga. Nah, itu kan nggak menutup kemungkinan ya, ternyata reservoir connectivity-nya bagus. Kemudian efek microbes-nya ternyata bisa ke yang lain-lain, itu loh hal-hal yang mungkin nggak ke-capture di pilot yang kemarin dilakukan, mungkin gitu Mas. Incremental, aduh ini nyusul ya Mas ya, harus buka paper lagi, lupa. Kemudian reservoir simulator, oh kalau ini belum sampai simulasi, kalau yang di yang di Mangunjaya sama Bentayan itu memang baru screening aja. Jadi yang tadi dilihatkan state of the art itu memang plan idealnya itu harusnya seperti itu. Tapi kalau yang kemarin di Mangunjaya sama Bentayan sih belum sampai situ. Itu sih Mas. Terima kasih Mas Adi. Mungkin semoga menjawab ya. Takut juga nih tanya pertanyaan banyak. Gimana Mas Adi? Cukup Ya. jawab apa kurang Mas? Iya, makasih Mas. Cuma pengen tahu aja soalnya. Iya apa? Setahu saya ini salah satu yang paling rumit gitu, microbial dibanding metode yang lain. Orang biasanya langsungnya ke polimer gitu. Nah, makanya saya pengen tahu kenapa orang kepikiran buat microbial, bukannya itu tambah hal yang lebih rumit gitu. Seperti yang Mas bilang juga kan nggak pakai simulator. Mungkin juga nggak ada simulatornya. Saya nggak tahu sih apa ada gitu simulator buat microbial. Mungkin ada, tapi saya nggak. Ya, maksudnya lebih rumit gitu. Nah, tapi Mas bilang kena greennya yang dikejar gitu. Terus masalah sukses apa enggaknya, kalau yang saya tahu pilot itu mereka udah ngejar incrementalnya memang. Kalau dia nggak perubahan, ya tapi nggak tahu sih, mungkin di Pertamina beda ininya paradigmanya atau ininya. Itu pengen tahu itu aja sih Mas. Iya sih Mas. Oke, sip Mas. Nanti kita lanjut lah ya. Kita jawab yang lain dulu. Aman. Nanti komunikasi lagi aja Mas. Baik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Irnisha Gia Marsa. Ini selamat malam, presentasinya sangat bagus Mas Abian. Saya mau tanya Mas, pertama,
lebih prioritas bakterinya memecah oilnya menjadi lebih kecil sehingga pathway atau selective plug lapisan sehingga oil bisa ke pathway. Sorry, saya kalimatnya saya ubah lagi ya. Lebih prioritas bakteri memecah oilnya menjadi lebih kecil sehingga ke pathway atau selective plug lapisan sehingga oil bisa ke pathway. Kemudian paling kedua, metode MEOR ini saat injeksi ke well, perubahan well properties apa yang sensitif sehingga dapat mengubah mikrobanya. Terima kasih. Oke. Makasih Mbak Indonesia. Jadi nomor 1 kalau prioritas itu saya jawab yang pertama, itu memecah oilnya dulu lebih kecil karena itu yang akan kembali ke channel utama untuk water flat. Karena kalau selective plug ini sebenarnya juga masih banyak teorinya, masih theoretically, karena kita kan susah ya buat tahu di bawah tuh bener keplak yang mana kan kelihatan juga enggak gitu kan. Mau pendekatan simulator yang tadi mungkin nyambung sama Mas Adi yang tadi ya. Sekarang tuh untuk simulator itu memang belum ada yang spesifik ke chemical, ke MEOR, tapi pendekatan di chemical. Jadi kalau mau mensimulate itu pendekatannya masih ke chemical sama surfaktan atau polimer biasanya, Mas. Kemudian lanjut lagi ke Mbak Ernisha. Mana tadi? Nomor 2 ya. Kalau nomor 1 kan jawabannya yang menjadi lebih kecil biar dia bisa kembali ke bisa pindah ke jalur yang utama gitu ya, Mbak ya. Kalau 2, metode MEOR yang saat injeksi ke well, perubahan properties. Nah, kalau misalkan nomor 2 itu karena memang mikrobanya itu dari bawah sampling ke atas ke permukaan terus diperbanyak lagi. Itu jadi sebenarnya yang mengubah sifat mikroba itu enggak cuma bahkan bukan propertinya karena dia dari bawah ke atas ke bawah lagi, tapi yang sensitif itu adalah bagaimana caranya kita injeksiin lagi. Karena kalau misalkan polimer sama surfaktan, let's say chemical, itu kita injeksiin dengan dengan rate yang tinggi, asal pompanya oke, fracture gradient juga oke, itu kan nggak apa-apa ya, karena dia anorganik gitu. Tapi kalau misalkan microbes ini, terutama yang bioaugmentasi, ini kan sama living things ya, kalau misalkan rate-nya terlalu tinggi, mabok dia. Jadi memang harus yang menjadi challenge yang mengubah karakteristik sifat mikrobanya itu bahkan malah lebih ke teknikal bagaimana dia akan injeksinya, dia harus benar-benar pelan, terus juga biar make sure bahwa dia sudah masuk ke lapisan target. Jadi yang akan membuat damage itu lebih ke mekanisnya dibandingkan ke karakteristik dari properti reservoirnya, seperti itu. Baik, makasih Mas Abian. Ini mungkin ada follow up question dari Mbak Inisa, dipersilakan. Silakan. Mengenai penjelasan disampaikan oleh Mas Abian. Baik Mas Abian, sudah paham Mas Abian. Oke. Ya, kasih. Oke, kita lanjut Mas Abiannya mungkin ke last question ini ya. Oke. Mas Michael Arya Yutaka. Selamat malam Mas Abian, terima kasih atas presentasi sangat bagus. Nah, izin bertanya ini mengenai nilai keekonomian Mas Abian, nilai keekonomian dari implementasi MEOR ini itu berapa USD per barrel gitu. Mungkin kalau Mas Abian tahu, penasaran soal duitnya nih, ICIS. Ya. Nah, sebenarnya thank you ya Michael ya. Ini sebenarnya saya juga masih bertanya-tanya sih ke diri sendiri kayak gini. Karena gini ya, mungkin ini semua pertanyaan masih nyambung juga ke Mas Adi tadi ya. Apa sih kenapa why MEOR gitu kan? Tapi di sini kan memang semangatnya itu adalah sharing session apa sih opsi-opsi lain gitu ya. Di sini juga bukan mempromosikan metode ini bagus, metode apa bagus, karena semua metode kan masing-masing memang ada plus minusnya ya, Mas ya. Jadi kalau bahkan saya nggak bisa jawab pertanyaan ini untuk yang sekarang ya Michael, sorry ya, karena ini juga belum banyak pedoman atau juga success story atau pilot yang bisa dipakai untuk menentukan pakem-pakem ini. Jadi untuk hari ini belum sekarang, jadi ya soon kita harap kalau misalkan ada implementasi lagi yang lain, itu bisa meningkatkan
evidence atau bukti-bukti untuk melakukan perhitungan ini. Karena kalau misalkan yang udah pernah ada pedoman untuk nilai keekonomian yang secara umum itu, yang udah ada tuh malah chemical duluan, karena memang dia tahu nih kira-kira supplier, surfaktan yang bisa partai besar, kemudian polimer yang bisa banyak, itu dari mana, dia udah tahu TKDN-nya berapa, kemudian dia tahu supplier-nya PT apa, dan lain-lain. Memang sangat kompleks di situ. Jadi, maaf ya, untuk Michael kayaknya aku belum bisa jawab ini untuk sekarang. Ya, ini berarti berkaitan dengan government policy juga ya Mas Abian ya? Iya itu, makanya ada slide terakhir itu, yang Ya, tadi. coba bisa dielaborasikan kembali gimana ini future-nya si MEOR ini gitu terkait kan sebenarnya kalau secara teknis kelihatannya kayak Mas Adi juga bilang kompleks gitu ya. Lebih kompleks, betul. Kemudian dia juga apa namanya treatment untuk si mikrobanya sendiri juga luar biasa gitu ya. Balance antara kecanggihan atau keuntungannya sama advantage dan benefit terhadap kurangannya itu gimana secara untuk menurut Mas Abian untuk future. Oke. Mungkin aku bertanya. Jadi sebenarnya yang paling butuh itu sabarnya dulu gitu, karena memang kalau kita lihat dari analogi dari yang Duri Steam Flight itu kan butuhnya orde puluh tahun ya. Tapi maksudnya nggak puluh tahun juga, memang kita butuh challenge itu bisa di-tackle nggak? Bisa kalau dicobain dulu pilotnya. Dan dari pilot itu ada evaluasi ke depan nggak? Sorry to say, tapi kalau dari 2 hasil yang tadi paper dilihatin, itu nggak ada kelanjutannya. Jadi itulah tentang government policy, bagaimana saya mengalami satu achievement ke diri sendiri ketika dari laboratorium dari TA doang yang cuma nge-core flat, yang cuma apa, itu bisa ke field, itu udah self appreciation gitu. Tapi ketika kita lihat ke depannya, aduh nggak ada lagi nih yang bisa bawa MEOR ke yang lain, ternyata udah jadi chemical atau yang lain gitu kan. Ya itulah tentang 4 gambar yang tadi saya liatin, Faras. Jadi memang komitmen dan juga yang paling penting di atas kan willingness dan juga arahnya mau dibawa kemana gitu ya. Tapi di sini sekali lagi juga bilangnya bukan harus metode ini. Aduh ini kenapa ini digaungkan? Kan susah atau apa gitu kan. Memang ya apa ya? Ya challenge-nya di situ gitu. Apakah memang sesuatu yang susah itu tidak mungkin? Atau apakah mau tetap sabar? Atau kalau mau cari yang gampang dan sudah disetujui sama polisi saat itu lebih visible ya memang kalau realitanya seperti untuk sekarang ya mungkin MEOR ini masih harus bersabar dulu gitu aja sih sebenarnya. Oke, ini Mas Eril raise hand. Gimana Mas Eril? Tunggu Mas Eril. Itu tadi pertanyaan terakhir atau masih boleh? Masih boleh. Ya kalau Mas Eril masa nggak boleh ya ngajak. Terakhir di chat maksudnya tadi Mas. Pertanyaan terakhir. Oh terakhir di chat. Nah, gitu. Ini pertanyaan silakan. Enggak. Saya cuman tadi ngelihat CV-nya Bian kan dari mikrobiologi terus punya perminyakan, sekarang bisa inilah sebagai spesialis di mikrobal MEOR itu memang sejak S1 direncanakan, sejak S1 kepikiran oh iya mikrobiologi bisa nyambung ke sini. Seperti itu atau by accident. Terus yang kedua, sekarang kan saya pengen tahu prakteknya aja di ONWJ. Sekarang kan ininya sebagai spesialis di di S/IOR kan. IOR. Nah, kalau di tempat kerjanya sekarang di sana mereka terpikir untuk menggunakan apa yang Mas Abian kuasai dalam artian MEOR ini, atau mereka masih meminta Mas Abian mengerjakan sesuatu yang biasa gitu loh. Biasa dalam artian secondary or enhanced.
itu sih maksudnya gimana di tempat kerja sekarang Mas Abian mengembangkan passion-nya Mas Abian sendiri gitu. Oke. Pertanyaannya udah prinsipal, udah kayak debat ya? Oke. Enggak maksudnya. Enggak, saya kan Nggak apa-apa, bukan nggak orang apa-apa. perminyakan, saya cuma pengen tahu Siap. kondisi real kayak gimana sih salah seorang yang punya passion, punya pengetahuan lebih di MOR atau ya pada akhirnya cuma mengerjakan rutin atau bisa melaksanakan passion-nya itu. Punten. Oke, siap. Makasih Mas Eril pertanyaan. Jadi mungkin menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Jadi ceritanya itu tuh waktu S1 itu kan ada mikrobiologi itu subnya ada 4 ya. Jadi ada yang pangan, terus kosmetik, terus sama farmasi, sama industri. Jadi salah satu dulu topik itu adalah kalau di industri itu ada bioremediation sama MIOR. Nah, dari situlah aku coba ke MIOR, terus dapat tugas akhirnya itu bareng Ogrindo yang dulu, itu jadi adalah konsorsium penelitian dari teknik perminyakan, terus kimia, kemudian microbiology dan mathematics, itu untuk melakukan tugas akhir di situ. Jadi ternyata topik yang aku dapetin itu adalah langsung yang tadi tentang core flat. Penggabungan dari mikrobiologi sama laboratori yang fisikalnya. Jadi memang S1 aku itu bahkan 80% di lab TM gitu loh. Terus pas dari sana juga kebetulan pembimbing satunya dosen SITH, terus pembimbing duanya Mas Haji, Pak Tetuku Aryaji. Terus ya udah dari situ diajak, ya udah kamu lanjutin aja S2. Oke, ya udah gitu doang sih. Tapi maksudnya adalah apa ya, kan asing ya dari S1 mikrobiologi apa nih tiba-tiba ke TM gitu kan, karena memang benang merahnya itu nggak bisa semua orang lihat gitu. Bahwa kalau misalkan kita memang tahu dan mau dan bisa gitu kan, ya why not gitu untuk melanjutkan itu. Jadi background-nya gitu sih Mas Eril untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, apakah ini dipakai ke rutin atau apa? Untuk saat ini kan aku juga baru join-nya belum lama ya. Jadi memang untuk untuk current itu memang udah ikut sistem yang udah existing, sudah ke-plan dari jauh-jauh hari ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa nanti kalau misalkan ada ide-ide dan visible dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan atau di-challenge pun oke, ya why not untuk aku coba bukan mempromosikan juga ya, ini memberikan opsi untuk microbial EOR ini untuk melengkapi metode-metode lainnya. Mungkin gitu Om Eril. Mantap Pak. Mantap dong. Jempol, oke. Nah, Mau Om jempol Abian juga ini gimana? ada pertanyaan juga dari saya pribadi tadi beberapa mungkin 2 aja ya. Yang pertama itu lebih mungkin lebih penasaran ke teknis ya. Mostly kan yang dikerjakan di lab dulu, jadi core-nya itu kan dibawa ke lab, betul seperti itu Mas Abian. Nah, itu kan dari sampel bumi di bawah sana hingga sampai ke lab itu kan bisa dikatakan ada faktor yang membuat dia tidak bisa di baterinya masih berubah, temperatur berubah. Nah, untuk itu sendiri bagaimana faktor-faktor ini bisa diminimalisir ketika diuji di teknis MOR gini? Oke. Jadi kalau untuk core flat itu kan yang pengalaman dulu itu memang dia nggak pakai native core, tapi kita pakai synthetic core yang mendekati karakteristik, let's say porosity sama permeability dari batuan tersebut, gitu kan. Kemudian untuk yang tadi pertanyaan tentang suhu atau apa, itu kalau di lab itu memang ada core flat aparatusnya, itu yang memang udah disetel sesuai dengan reservoir condition dan temperature. Jadi misalkan reservoir average temperature-nya 70, ya memang ketika mengerjakan itu dalam 70 derajat di slim tube aparatusnya. Misalkan juga ada confinement pressure, jadi make sure bahwa core plug yang digunakan itu diinjeksi
dan surrounding temperaturnya sesuai dengan temperatur mendekati dengan temperatur dari reservoir, dan juga tekanan overburden-nya untuk make sure juga bahwa yang diinjeksikan itu benar-benar masuknya dari sisi atas, keluarnya dari sisi bawah. Jadi mungkin pendekatan yang seideal mungkin dengan current condition lab yang waktu itu kondisi lab pada saat itu, mungkin kayak gitu, Faras. Oke, berarti kita meminimalisir tadi dengan faktor tadi ya, di Betul. temperatur, pressure segala macamnya baru diuji gitu. Betul. Untuk alatnya sendiri tuh itu kan untuk mempreserve tekanan dan temperatur sekaligus itu kan cukup canggih ya alatnya itu. Di ITB ada ya? Kalau dulu sih di lab IOR itu ya fokusnya ke suhunya aja sih, mungkin pressure-nya mungkin nggak bisa ke-capture secara umum ya, karena kan kita juga penggunaan daily dan ada anggota badan kita juga yang masuk ke slim tube apparatus ya. Jadi kan kalau panas ya masih bisa lah kita pakai insulator gitu kan. Tapi kalau misalkan tekanan itu kan masih belum ya. Pada saat itu nggak tahu sih, kalau sekarang mungkin jadi momen juga, mungkin aku bisa nanya lagi ke teman-teman yang sekarang labnya ada tambah apa sih gitu. Yes, sama ini pertanyaan kedua Mas, ini sempat disebutkan bahwa damage kalau misalkan kadang ada failure ya, ada failure dalam Betul. diaplikasikan ke lapangan itu ada damage. Nah, damage yang seperti apa yang bisa disebabkan dengan pengaplikasian MEOR yang kurang tepat gitu ya, dan impact-nya sendiri gitu, impact menengah dan jangka panjangnya seperti apa untuk lapisan tersebut atau lapisan bawah tanah tersebut? Apakah itu bisa membuat sampai jadi kropos gitu atau sampai Jadi kebetulan itu ada satu slide yang ketinggalan gitu ya. Jadi ini salah satunya kan tadi kan membahas meskipun kompleks tapi ada plusnya ada minusnya gitu ya. Ini mungkin tadi belum sempat ya. Yang menjadi concern utama kalau misalkan formation damage dan mungkin fokusnya tadi disebutkan itu lebih banyak ke korosinya, Faras. Jadi kalau misalkan handling-nya nggak tepat, terus komposisi CNP ratio-nya itu nggak terlalu mendukung si hidrokarbonoklastik bakteria, kalau misalkan itu malah mengenhance SRB, yang paling kerasa itu si korosinya. Jadi ada istilah namanya microbially induced corrosion atau MIC. Jadi ini adalah side effect dari uncontrolled microorganism-nya. Kemudian kebanyakan sih damage-nya itu di peralatannya sih, Faras. Karena kalau misalkan buat di reservoirnya secara so far, dan kalau aku lihat paper-paper atau apa, lebih mendekatinya tentang korosinya ini. Karena kalau misalkan kita nginjeksiin bakteri yang salah atau apa, itu kan efeknya lebih ke community atau byproduct apa nih yang akan dikeluarkan. Kita pengennya biosurfaktan, keluarnya malah H2S. Nah, itu yang akan menjadi sebabnya kalau di MEOR itu, Faras. Ini ada salah satunya screening dari MIC kira-kira seperti apa. Makanya di sini kan ada tulisan monitoringnya. Emang benar-benar harus dikontrol terus. Minggu 1 si bakteri baik, minggu 2 baiknya dikit, jahatnya banyak. Terus minggu ketiga jahat semua. Nah, itu yang akan menjadi evaluasi kayak gitu, Faras. Oke. Ya. Rupanya ada di slide ya, Mas ya? Ada, ambil aja. Iya, jadi kita skip. Sorry tadi ngeburu-buru, bukan Aman. buru, enggak. Cuman mungkin ada pertanyaan, terbukti kan banyak pertanyaan luar biasa nih dari rekan-rekannya. Mungkin dipersilakan satu atau dua pertanyaan terakhir dari rekan-rekan sekalian, mengingat durasi kita udah 21:24. Silakan. Gue jawab ya. Atau Mas Abian ada yang
mau dijelaskan kembali gitu atau mungkin ada ini closing, nggak closing ya ada statement lah mengenai kalau statementnya sebenarnya nyambung sama yang tadi ya, bahwa untuk metode IOR itu kan berbeda untuk masing-masing reservoir dan juga technical technical adjustment atau yang lain itu juga akan dipengaruhi dari willingness dan juga analisis keekonomian gitu. Maksudnya adalah momen-momen di sini dalam realnya kadang secara teknikal kita udah oke, secara ekonomikal sudah oke, tapi ternyata di policies itu nggak oke. Ini saya langsung ngomong gini aja karena kan tadi ada satu slide ya, aku sambil share screen terakhir ya. Mana tadi slide gue? Nah, ini loh. Jadi memang secara realita ya, bukan maksud mendiskreditkan atau melihat teknikal itu nanti akan berubah atau apa gitu ya. Karena memang 4 hal ini yang memang mendrive dari challenge IOR yang ada di Indonesia ini. Ini hasil dari FGD ya, SKK Mega sendiri yang bikin gitu. Karena memang ketika teknikal udah oke nih, misalkan metode MEOR atau metode chemical atau metode yang lain, ternyata dia tuh nggak masuk di analisis keekonomian ya, di fiskalnya. Dan misalkan ternyata suppliernya kagak ada untuk field scale gitu kan, chemical supply nggak ada atau CO2 storage atau sekarang kan lagi CCUS. Kemudian regulasinya juga nggak mendukung. Itu yang susah. Tapi di sini itu adalah challenges. Challenges itu adalah hal yang bukan menjadi showstopper, tapi itu bagaimana kita mengimprove time by time agar challenges ini bisa dijawab. Contohnya misalkan pengadaan ada payung baru tentang mekanisme fiskal, apakah dia gross split atau cost recovery, sehingga investor-investor pun dia akan masuk dan berani untuk coba take action dari IOR ini yang dikenal high risk dan high risk high return. Kemudian untuk technical makin ke sini juga teknologi juga makin berkembang kan, apakah dia bisa infrastruktur yang ini bisa dilakukan peremajaan atau memang bisa ada installment pompa atau yang lain baru. Kemudian juga makin sini kan ya teman-teman FRG juga paling lebih mengerti ya tentang reservoir challenges itu seperti apa gitu kan, kalau di fault shield analysis lah atau apa yang lain gitu kan, lebih mendalami gitu ya. Tapi kan itu jadi challenge juga, dan dengan forum-forum kayak gini lah, dengan sharing-sharing ilmu, ada dari sisi tiba-tiba ada mikrobiologi lah, tiba-tiba ada perminyakan, terus gabung sama geologi yang mungkin kalau misalkan kita ngelihatnya cuma satu sisi gitu, nggak ada hubungannya. Tapi kalau kita bisa lihat helikopter view yang higher perspektif, itu memang semuanya ada benang merahnya. Jadi challenge-challenge inilah yang ada di slide ini akan pelan-pelan bisa digerus kalau salah satu, at least dari skala kecil aja, dari yang kita lakukan sekarang aja, ini positif banget. Aku dapat masukan dari sini, teman-teman juga mungkin bisa dapat masukan dari yang pernah dilakukan. Meskipun memang belum baik dan ideal, tapi at least we start. Kemudian juga kita coba dulu, dan memang ya let God do the rest saja, yang penting do our best saja, karena kita juga harus tahu, kita di technical, kita bukan saat ini, kita bukan fiskal, kita bukan regulation, kita bukan supply chain, jadi kita harus benar-benar tahu apa yang bisa kita kerjakan sekarang, dan kalau yang memang belum tahu dan belum saatnya, jangan dulu, nanti gosong kita. Itu aja sih mungkin lesson learned sama sharing closing statement dari saya, Faras, Mas Eril, dan lain-lain. Ya, berarti juga ada di slide ini tadi ada chance apa saja yang bisa dikembangkan, bisa diteruskan dan diperbaiki ke depannya. Betul. Nah, berhubung ini akan kita taruh di YouTube, izin ya Mas Abian ya. Silakan. YouTube ya mungkin menyampaikan juga siapapun yang nonton bahwa yang di-share Mas Abian ini itu masih sangat besar peluangnya untuk dilanjutkan penelitiannya, baik dari sisi teknikal, dari sisi fiskal maupun secara regulasi gitu.
Nah, ini bisa jadi highlight juga dari berbagai background yang menonton, mungkin nanti apa aja yang bisa dikritisi dan bisa dikembangkan dari MEOR ini. Baik, dengan statement Mas Abian tadi, maka boleh kita akhiri mungkin Mas Abian ya sesi sharing-sharingnya. Terima kasih banyak ini atas ilmunya. Mudah-mudahan yang hadir juga mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan inspirasi. Dengan ini saya izin tutup forumnya. Terima kasih banyak Mas Abian, sehat selalu dan semua selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman. Terima kasih Bias. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.